Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Bro ya. Pada kesempatan siang hari ini saya kedatangan Vixen ini Vixen datang udah dari kemarin ya, kemarin sore. Jadi baru bisa dikondisikan hari ini Kang Bro. Ini Vixen datang mogok ya, mogok mati, tidak bisa hidup mesinnya Kang Bro. Nah ini menurut informasi setelah pas lagi buat jalan ya, pulang kerja ceritanya gitu ya, pulang kerja tiba-tiba motor mogok di tengah jalan. Nah pada pas mogok mesin mati itu ada suara bilangnya yang punya itu jedok gitu. Nah, habis itu mesin tiba-tiba mati. Habis itu mesin tiba-tiba mati dan dicoba hidupkan kembali nggak bisa Kang Bro. Nah di starternya saat ditekan tombol starternya itu ada suara, cuma muter aja ya di sana. Sesekali ada suara grok 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 seperti itu. Setelah saya coba untuk menggunakan engkol, ternyata di sini tidak mau hidup juga. Bahkan di sini engkolnya terasa enteng ya, tidak ada kompresi gitu ya, tidak ada kompresi sama sekali. Yang jelas motor ini mogok, dan setelah saya awal cek tadi, saya langsung mengarah pada kompresinya hilang Kang Bro, begitu ya. Nah ini berbicara soal kompresi ya, di sini syarat motor hidup atau rumus dasar motor mau hidup, harus hidup, bisa hidup itu harus ada 3 syarat wajib, yaitu kompresi, bahan bakar, dan pengapian. Dan dari masing-masing 3 tersebut tentunya banyak sekali kaitannya ya. Contohnya seperti kompresi itu ada ring shaker, ada klep, juga ada noken. Nah itu. Begitu juga pada bahan bakar, harus ada, ini motor injeksi harus full pump jalan, injektor normal, selang bensin juga normal. Itu ya yang berkaitan dengan bahan bakar. Terus yang berkaitan dengan pengapian ya itu ada ecu, ada koil, ada baterai, ada kiprok dan segala macam kabel. Nah itu juga mendukung kenormalan pada sektor pengapian juga. Nah ini berhubung saya awal prediksi itu curiga pada kompresi, jadi kita akan coba bedah dulu, kita cek dulu kompresinya, apakah ini motor benar-benar hilang kompresinya. Dan jadi pada motor yang hilang kompresinya itu, dan saya ini curiga untuk asumsi saya ya, prediksi saya sementara, itu bisa jadi ada 2 kemungkinan ya. Kalau tidak rantai ketengnya lepas atau putus ya, bisa jadi 2 itu. Sementara kita beracuan pada itu ya, kamprat ucul, kamprat lepas atau kamprat putus, gitu aja dulu ya. Nanti kita coba bedah, kita coba bongkar untuk lebih jelasnya Kang Bro. Yes, gitu aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Kang Bro. Oke Kang Bro, kita lebih dulu akan coba cek dulu untuk rantai ketengnya ya. Rantai ketengnya kita cek, kita buka apakah lepas atau putus atau ada hal lain yang mengakibatkan motor di Vixen ini kehilangan kompresi. Oke, di sini kita akan buka di bagian ini dulu. Nah, ini water pump ya. Ini kita harus keluarkan dulu minyak radiatornya. Kita lepaskan dulu tabung minyak radiator, terus kita buka di bagian penutup gear sentrik atau gear kampratnya di sini Kang Bro. Kita akan cek melalui sini aja ya. Langsung kita lepaskan dulu. Karena sekalian ini di bagian ini ada yang rembes olinya. Nah, itu ya, itu orangnya juga bilang ini sekalian disuruh rapetin gitu. Itu ada netes olinya Kang Bro. Ya, kita lepaskan dulu, ini kita lepaskan dulu semua biar leluasa kita untuk melakukan pengecekannya Kang Bro. Oke Kang Bro, ternyata ini di motor Vixen sudah tidak ada air radiatornya Kang Bro. Ini baut untuk pengetapan minyak radiator sudah saya lepaskan, ternyata tidak keluar air radiatornya Kang Bro.
Nah ini di sini tutupnya juga sudah saya lepaskan, ternyata isinya air. Tuh, ini air biasa, mungkin air putih aqua atau apa ini Kang Bro. Yang pasti ini sudah tidak ada air radiatornya Kang Bro ya, adanya cuma air biasa itu Kang Bro. Oke, kita tutup lagi. Nah, Wah, itu yang keluar malah air biasa itu Kang Bro. Tidak ada air pendinginnya, cuma menggunakan air biasa. Ini motor teraniaya ini Kang Bro, namanya Kang Bro ya, jangan ditiru Kang Bro. Mahalan motornya sama air radiatornya Kang Bro. Ini motor teraniaya, Vixen teraniaya namanya ini. Yes, kita lanjut dulu ya, kita buka tutup ini, kita lepaskan dulu water pumpnya, kita cek kampratnya melepas atau putus. Oke, ini pengecekannya dulu Kang Bro ya, nanti untuk tindak lanjutnya kita videokan di lain waktu ya. Nah tuh kan Kang Bro, kita puter. Nah di sini nggak gerak kan, nah itu berarti lepas di bagian bawah. Nanti saya sarankan aja buat yang punya ini untuk ganti kamprat sekalian ya, karena ini sudah seperti ini. Sekalian setutnya kalau yang punya nanti setuju, dia diganti setut otomatisnya yang standar sama rantai ketengnya. Nggak muter ya, diem ya. Udah jelas ini rantai keteng lepas di bawah, makanya kompresi hilang karena tidak ada penggerak noken asnya. Nanti kita coba cek apakah klepnya aman atau enggak. Biasanya kalau lepas keteng pas saat jalan itu takutnya seker sama klep tabrakan ya. Mudah-mudahan aman, tapi mudah-mudahan aman, harapan saya aman ya. Oke Kang Bro ya, ini rantai keteng tidak putus, cuma lepas di bawah ini kelihatannya Kang Bro. Nah nanti kita lepaskan magnetnya, dan ini untuk apa namanya, ngecek bagian klep ya. Kita tetap akan bongkar di bagian head, kita cek klepnya apakah nanti terjadi benduran atau tidak Kang Bro. Nanti khawatirnya setelah dirakit jadi klepnya bengkok apa gimana, belum tahu ya. Jadi untuk antisipasi kerja dua kali, sekalian ini kita bongkar, kita cek klepnya. Nah di sini sudah kita buka ya. Untuk celah klep di bagian klep yang X itu normal Kang Bro, tapi yang di bagian ini nah yang belakang, nah ini jaraknya gimana yo. Ini terlalu longgar Kang Bro, ini hampir ada setengah senti, bisa ini ada setengah senti ini jaraknya Kang Bro. Tuh, nah nggak kelihatan ya, peteng banget. Nah tuh, nah ini yang X, yang klep yang in itu jaraknya terlalu jauh.
Ini kalau dikira-kira mungkin setengah senti ada ini jaraknya setelan klepnya ini. Kalau yang ini yang X atau yang buang itu standar normal kan bro. Nah ini saya curiga ini, curiga. Nah nanti makanya nanti kita bongkar, kita copot headnya, kita cek klepnya, daripada nanti kita kerja 2 kali udah terpasang rapi jadi tahu-tahu klepnya bengkok atau gimana ya. Karena ini posisi lepas kampret itu dalam posisi jalan Kang bro ya, tiga-tiga mogok jedak seperti itu, terus motor nggak mau hidup, hilang kompresi seperti itu ya. Oke, ini kita lepas dulu magnetnya untuk melepaskan kampret, terus kita copot headnya Kang bro untuk pengecekan klep. Yes. Oke, kita lepas dulu magnetnya Kang bro ya. Nah tuh Kang bro, terlihat lepas ya, lepas dari giginya Kang bro, tuh melese. Oke, kita lepaskan dulu untuk ini roda kampretnya atau gear timingnya, kita lepaskan dulu. Udah macet ini Kang bro, ini pergerakannya seret tuh. Oke, parah. Ada macet ini. Ih. Oke ya Kang bro ya, jadi betul untuk di kampret Vixen ini lepas ya, bukan apa namanya putus, cuma lepas di bagian bawah. Jadi lari dari keluar dari relnya ini Kang bro, keluar dari giginya ini Kang bro. Nah ini penyebabnya belum tahu juga, mungkin karena ini di pantai ya, terlalu tegang atau terlalu gimana belum tahu. Ini yang jelas posisi kampret seperti ini Kang bro, tuh. Jadi pada macet dari apa ya, pin-pinnya ini pada macet, pergerakannya tuh seret banget Kang bro, tuh nggak bisa balik tuh. Oke ya, coba nanti kita cek. Nah ini di bagian dalam juga ada yang sudah pada penyok-penyok di bagian ini Kang bro, di bagian yang masuk ke dalam gigi timingnya itu sudah pada penyok-penyok atau meletot-meletot itu ya. Tuh mekongkong. Sip. Oke Kang bro, lanjut ya, kita lepaskan dulu bagian head untuk pengecekan klepnya. Nanti seperti apa kondisi klepnya, kalau memang aman ya nanti kita setel, kita pasang kembali Kang bro.
Khawatirnya nanti ini klepnya bengkok Kang Bro ya, daripada nanti kerja 2 kali mendingan ini kita cek sekalian, mumpung ini sudah dibongkar seperti ini ya. Kita akan coba cek di bagian klepnya aja Kang Bro. Bongkarnya dulu Kang Bro. Oke Kang Bro, ini untuk friction yang kemarin ya, ini udah tak copot bagian mesin head kepala. Kita cek, kita akan mengecek bagian klep ya, karena itu mengalami lepas rantai pada pas saat jalan. Itu khawatirnya di sini klepnya bengkok atau gimana Kang Bro. Nah ini udah tak bongkar ya, bongkar. Sekarang tinggal kita cek, kita delok kira-kira bagaimana kondisi seker ataupun klepnya. Pertama kita lihat dulu dari klepnya Kang Bro ya. Nah kita lihat Kang Bro, untuk klepnya di sini ada bekas ya, ada bekas. Ini klep yang atas atau yang in ya. Ini coakan kanan kiri ada bekas hantaman klep, kelihatan Kang Bro ya. Nah ini ada bekas hantaman klep di sini. Nah tuh kelihatan putih kecil ini Kang Bro. Ini bagian klep yang atas, juga yang bawah. Nah yang bawah malah ini lebih sedikit kelihatan banget ini Kang Bro. Tuh kanan kiri ada bekas hantaman klep ya. Nah itu sudah pasti, sudah jelas kalau bahwa klep, antara klep dan sekernya itu terjadi benturan Kang Bro. Lihat ya. Oke, kondisi seker sudah kelihatan untuk bekas, ada bekas hantaman klep. Sekarang lanjut kita cek bagian klepnya. Nah di sini klep nah ini yang ada baut knalpot, berarti ini klep yang in. Nah yang klep yang buang ini bekas hantaman, terlihat ada kerak yang sudah rontok ya, bekas hantaman. Nah kanan kiri terlihat juga Kang Bro, tuh lihat ya. Belum tahu nanti ini bengkok apa enggak, nanti kita cek. Ini pun sudah posisi top ya, sudah posisi top netral. Itu secara normal harusnya klep sudah menutup rapat. Nah seperti itu ya. Ini udah netral, udah prei, udah top. Itu otomatis keempat klep sudah seharusnya sudah menutup rapat. Nah ini kelihatan sudah nutup, tapi nggak tahu nanti kalau bengkok ini pasti bocor. Dan di sini ada 2 klep lagi ya, ini yang mengarah ke lubang intake, yaitu klep in. Nah klep in, nah di sini yang langsung kita saksikan dengan jelas yaitu pada klep yang satu ini Kang Bro. Nah tuh ya, itu ngangkat ya, itu bolong tuh, itu bolong, itu udah, ini udah top Kang Bro, sudah top netral tuh. Ini mengo menga. Nah nah itu udah nggak ada kotoran ya, lihat mengo Kang Bro ya, kelihatan ya. Itu sudah dipastikan bahwa klep yang satu ini bengkok akibat benturan antara seker dan klepnya tadi, yang disebabkan oleh kampratnya ucul atau lepas sendiri Kang Bro, apalagi pas saat jalan ya. Untuk yang satu belum kelihatan, tidak kelihatan kalau mengo ya, rapat. Tapi nanti kita kita tes menggunakan bensin itu Kang Bro. Yang ini jelas, ini sudah bolong, ini sudah pasti bocor, nggak usah kasih bensin juga udah kelihatan itu Kang Bro. No, bolongan ya tuh, yes ya. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu menggunakan bensin ya, terutama ini pertama kita cek dulu yang bagian ek ya, yang kelihatan rapat posisinya. Kalau dilihat rapat, tapi nanti kita cek menggunakan bensin. Nah, sudah ada bensinnya Kang Bro. Kita cek, kita tunggu. Iya. Oke, untuk kedua klep, di klep yang ek itu cuma rembes ya,
rembes, barangkali ini bocornya cuma sekedar kotor atau sudah apa namanya, sekurannya itu settingannya sudah tidak rata. Mudah-mudahan nggak bengkok ya. Posisi klep yang sekarang kita cek klep yang in. Kita cek yang ini Kang Bro ya, yang satu. Kalau yang ini udah pasti jelas sudah bengkok, nggak usah kita cek menggunakan bensin, udah kelihatan itu Kang Bro. Tuh. Oh ya. Oke. Rembes ya. Rembes tapi belum tahu ini apakah karena bengkok atau cuma kotor. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita bongkar aja Kang Bro. Kita lepaskan klepnya ya. Yes, itu aja. Oke Kang Bro, jadi untuk pengecekan di Vixen sampai di sini dulu ya. Sudah kelihatan, sudah ada titik terang yaitu bahwa klepnya bengkok. Nanti yang ini klep wajib ganti ya. Mungkin kalau beli satu mungkin nggak ada, jadi belinya kita satu set ya untuk klepnya. Dan untuk kamprat nanti kita ganti berikut sama setut otomatisnya, supaya lebih normal begitu ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita videokan insya Allah, mudah-mudahan ada waktu. Jadi untuk kali ini kita sekiankan saja dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.